teman-teman asesi itu adalah kaitannya dengan profesi, maka di SKKI-nya itu masuk kepada SKKI ini tenaga profesional, gitu kan? Sehingga kalau tenaga profesional itu ada dua metode yang diuji. Pertama adalah metode berbasis portofolio. Nah, kedua itu untuk meyakinkan bahwa portofolio betul dilakukan dan betul punya orang tersebut, maka ada tambahan, gitu kan. Tuh. Jadi sebetulnya metode asesmen itu cuma ada 3 sih, langsung, tidak langsung, dan tambahan, gitu kan. Nah, ini kebetulan metodenya tidak langsung karena berbasis portofolio. Nah, bagaimana teman-teman PD, PLD untuk menyiapkan portofolio tersebut? Sebetulnya mungkin teman-teman sudah sudah membaca skema ya. Skema dari SKKN itu, skema PLD sekitar ada 8 unit uji kompetensi, kalau nggak salah. Kalau PLD, kalau PD ada sekitar 14 kalau nggak salah ya. Iya, 15. 15 ya? Iya. Baru TA Kabupaten 14 ya. TA Provinsi nanti 10, TA Pusat itu 8. Memang saya salah satu masuk dalam tim asesor dari Kemendesa itu kan. Tapi untuk yang periode pertama ini saya belum bisa ikut mengasesmen. Gitu. Karena saya juga harus ini uji kompetensi lagi. Jadi saya harus mengambil salah satu uji kompetensi apakah di TA Pusat atau PN Provinsi itu kan. Nah, saya juga sedang mengumpulkan portofolio. Portofolionya seperti apa? Tugas kita sebetulnya kan hanya sebagai fasilitator. Tugas utama dari teman-teman pendamping kan fasilitator. Nah, bentuk portofolionya seperti apa? Contoh umpamanya. Di dalam PLD itu ada kaitannya dengan data kan. Di skema itu ada data, ada pendampingan proses pembentukan BUMDes, ada juga perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, ada monitoring kalau nggak salah itu kan. Nah, portofolio itu apa? Di samping DRP, ada beberapa hal yang itu menjadikan portofolio yang kalau menurut saya, karena juga saya sedang mengumpulkan itu kan, portofolio yang itu ketika dilihat oleh tim asesor, dia tanpa harus melakukan langkah selanjutnya udah, oh ini saya yakin. Karena kan ada VATM, valid, asli, terkini, dan memadai untuk portofolio itu. Valid, apakah portofolio ini valid apa enggak? Validitasnya seperti apa? Buktinya seperti apa? Asli, apakah ini betul-betul milik teman-teman PLD, pendamping? Terkini, terkait dengan semuanya diangkat tahun berapa, ada SK-nya, dan lain sebagainya itu kan. Nah, yang terakhir adalah memenuhi. Dalam rangka untuk memenuhi ini, maka biasanya teman-teman asesor itu melaju kepada langkah selanjutnya, yaitu dengan beberapa pertanyaan yang sudah dipersiapkan oleh teman-teman asesor terkait dengan portofolio yang ada, yang disampaikan oleh teman-teman pendamping melalui APL 2-nya. Gitu. Nah, apakah portofolio itu bisa satu mencakup beberapa item unit kompetensi? Bisa. Gitu. Umpamanya itu kan tentang perencanaan pembangunan, sudah otomatis portofolionya bisa satu. Dari mulai A, B, C, D bisa menjadi satu portofolio.
termasuk juga sampai kepada monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan tersebut. Contohnya seperti apa? Adanya undangan kaitannya dengan musdes, undangan dari kepala desa, surat undangan dari kepala desa. Nah, dari itu kalau PLD biasanya kan ada surat tugas nggak? Selain surat tugas secara umum, ketika dari PD menugaskan si A, atau sudah otomatis teman-teman PLD itu ketika ada undangan musdes tentang perencanaan pembangunan sudah otomatis dia yang hadir, atau ada surat tugas lain dari pendamping kecamatan? Langsung. Biasanya Langsung kalau ya? kita desa dampingan langsung otomatis. Langsung otomatis ya. Ya itu oke, itu satu. Nah, dari situ teman-teman yang harus dibuktikan adalah portofolio undangan itu harus pertama dilampiri dengan siapa yang hadir. Berarti daftar hadir peserta. Ada laporan narasi dari teman-teman pendamping terkait undangan musdes yang membahas tentang perencanaan pembangunan desa atau perencanaan pembentukan BUMDes, gitu kan? Atau pembuatan input data. Nah itu bikin laporan narasi. Nah masalahnya apakah ada form atau ada semacam guidance dari ini bahwa kalau laporan ini seperti ini, laporan perjalanan dinas, atau kalau laporan perjalanan dinas ada ininya enggak? Guidance-nya harus pendahuluan, terus nanti waktu, tempat, baru setelah itu ada foto-foto pasti dilampirkan itu kan. Tapi ada hasil narasinya itu disampaikan enggak? Iya, disampaikan juga. Nah, itu sama seperti itu laporan perjalanan dinas. Jika ketika ada undangan musdes ya, untuk memperkuat portofolio undangan musdes itu harus ada laporan narasi. Gitu. Ini buat teman-teman aja. Jadi secara umum seperti itu. Dan kok jadi saya yang menjelaskan ya? Mestinya saya yang tanya ini. Oke, banyak pertanyaan Bapak keterkaitan dengan proses penyusunan dari portofolio itu sendiri. Apakah kita lebih menekankan pada keterangan narasi kita, ataukah lebih menonjolkan bukti-bukti yang kita lampirkan di situ? Dua-duanya. Dua-duanya. Meskipun bukti-buktinya lengkap, tetap narasinya juga harus tertulis lengkap. Harus ada laporan dari kita sendiri. Jadi semuanya gini, kita kan dapat undangan tanggal 19 Oktober semuanya, gitu kan. Undangan musdes nih hari ini nih. Jadi kita bikin laporan setelah musdes tadi, bikin laporan bahwa ada pendahuluan biasa, terus waktu dan tempat, gitu kan. Terus ada laporan kegiatan kita. Di situ disebutkan bahwa pada hari ini terjadi musdes tentang ini yang membahas masalah ini, yang dihadiri oleh A, B, C, D, itu kan bukti kehadiran terlampir, bukti dokumentasi terlampir, gitu kan. Tapi yang jelas di situ biasanya akan ditanya bagaimana proses musdes itu. Tolong ceritakan dong contohnya, gitu kan. Kalau orang yang memahami, yang mengikuti, pasti akan paham alurnya dong. Paham detailnya, si A, si B yang ngomong ini begini, itu ditulis, gitu kan. Ketika ada bukti portofolio itu, ya itu menjadi satu kesatuan, menjadi bukti utama, itu kan. Ketika itu ada, maka asesor tidak akan melanjutkan pada langkah selanjutnya. Tidak perlu ada pertanyaan lain, gitu kan. Seumpamanya seperti itu. Oke. DRP memang perlu, tetapi hanya sebagian kecil. Oke. Ya, jadi kalau saya pribadi bukan karena apa, tapi terlalu
mencari DRP ternyata, mencari kegiatan di DRP. Jadi saya lebih fokus ke setiap foto yang saya punya untuk pendampingan kan ada geotek, adanya runtutnya di situ akhirnya. Baik Bapak, menarik. Ada beberapa lagi yang perlu kami sampaikan keterkaitan dengan proses penyusunan portofolio itu sendiri. Akan lebih mudah yang mana? Kita menyusun portofolio dulu baru melengkapi APL 2 ataukah kita menyusun portofolio berdasarkan APL-nya? Kalau saya sih tergantung orangnya ya. Nah, kalau ada portofolionya nanti tinggal bisa dicocokkan, oh ini masuk ke APL 2 unit kompetensi apa. Di apa ya? Dicepit satu di apa namanya, di bundle satu-satu. Oh, ini untuk APL 02 unit kompetensi 1 semuanya. Ini APL 2 unit kompetensi 2 portofolionya ya. Ini untuk kompetensi 3, ini kompetensi 3, 4 sampai 8 kalau ke PLD kan? Iya. Berarti akan lebih mudah masing-masing unit kompetensi itu kita buat portofolionya sendiri. Iya. Walaupun ada portofolio yang secara umum. Contoh APBDes pasti kan, gitu kan. Tuh. Tetapi kegiatan-kegiatan dalam proses penyusunan sampai terjadinya APBDes kan ada tuh. Jadi ada portofolio yang satu, ada yang mencakup 8 unit kompetensi, ada masing-masing unit kompetensi ada portofolio yang satu bundle nih. Bundle pertama, bundle A untuk portofolio unit kompetensi 1, bundle B untuk portofolio unit kompetensi 2. Jadi akan enak. Kita juga membacanya akan enak, kita juga menyusunnya juga enak, asesor juga akan enak. Oh, ini masuk ke sini, ini masuk ke sini. Sudah kita pilah-pilah gitu.